Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri Asyidki dari Prodi D3 RMIK tingkat 1B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Sistem Kesehatan Nasional. Dasar hukum menurut Peraturan Kemenkes Republik Indonesia nomor 72 tahun 2012 tentang Kesehatan Nasional. Menurut Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Nasional. Saya akan menjelaskan dasar mengenai kesehatan nasional. Yang pertama ada sistem, yang kedua ada kesehatan, yang ketiga ada nasional, yang keempat ada Porkes. Yang pertama sistem. Sistem adalah suatu keterkaitan satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan tertentu. Yang kedua kesehatan adalah keadaan sejahtera baik jasmani, jiwa, rohani. Seseorang bisa dikatakan sehat apabila rohani dan jasmaninya dalam keadaan baik. Yang ketiga dan keempat nasional dan Poskes. Poskes adalah fasilitas pelayanan kesehatan semisal klinik, rumah sakit, dan puskesmas seperti itu. Jadi sistem kesehatan nasional adalah pengolahan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen bangsa Indonesia secara terpadu dan saling mendukung guna untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat sehingga memungkinkan. Yang selanjutnya ada tujuan sistem kesehatan nasional adalah terselenggaranya pembangunan kesehatan oleh semua komponen bangsa baik dari pemerintahan daerah ataupun masyarakat, termasuk badan usaha daerah ataupun badan usaha negara, masyarakat, dan swasta pada hukum dan guna melakukan wawasan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Kemudian ada prinsip-prinsip sistem kesehatan nasional. Prinsip SKN sesuai dengan rencana jangka panjang nasional, yaitu meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap orang. Dari prinsip SKN ini mewajibkan kita untuk menjaga diri sendiri, apalagi dalam keadaan pandemi. Kita ini seharusnya menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, mematuhinya. Kemudian ada subsistem kesehatan nasional, terbagi menjadi 5. Yang pertama upaya kesehatan, yang kedua pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya, yang ketiga pemberdayaan manusia, yang kelima manajemen kesehatan. Yang pertama adalah upaya kesehatan, bisa perorangan ataupun secara kemasyarakatan. Yang kedua pembiayaan kesehatan. Pembiayaan ini bisa berasal dari pemerintahan, BPJS Kesehatan, ataupun individu. Yang ketiga sumber daya, kemudian ada subsistem kesehatan nasional, terbagi menjadi 5. Yang pertama upaya kesehatan, yang kedua pembiayaan kesehatan, yang keempat sumber daya, yang ketiga pemberdayaan manusia, yang kelima manajemen kesehatan. Yang pertama adalah upaya kesehatan, bisa perorangan ataupun secara kemasyarakatan. Yang kedua pembiayaan kesehatan. Pembiayaan ini bisa berasal dari pemerintahan, BPJS Kesehatan, ataupun individu. Yang ketiga sumber daya, sumber daya kesehatan ini yang membantu untuk memudahkan masyarakat. Dan yang keempat pemberdayaan manusia dengan manajemen kesehatan, yaitu untuk melakukan perubahan yang signifikan. Dan yang terakhir ada sistem rujukan, pelayanan kesehatan program Permenkes nomor 1 tahun 2012. Sistem rujukan pelayanan kesehatan merupakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan untuk mengatur pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik, baik virtual maupun horizontal. Tingkat yang pertama yaitu ada puskesmas, klinik, dan rumah sakit umum. Dan untuk menaik ke tingkat kedua, yaitu kita harus ada surat rujukan dari tingkat pertama, karena di tingkat kedua itu ada dokter spesialis
gigi, dan ada dokter spesialis yang lain. Untuk kita ingin mencapai tingkat yang ketiga, kita harus dapat rujukan juga dari tingkat yang kedua, yaitu ada spesialis lebih gigi juga seperti itu. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau karena saya masih dalam tahap belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.